Haleluya. Saudaraku, mari kita teruskan mengenai Laskar Kristus di akhir zaman. Laskar Kristus di akhir zaman. Sangat menggemarkan hati, saudaraku. Kita hidup pada akhir zaman ini. Sebab perkara-perkara besar pasti terjadi. Dan saudara dan saya ikut di dalamnya, saudaraku. Karena Tuhan akan bekerja luar biasa pada akhir zaman ini. Ini memang sudah akhir zaman, saudaraku. Tanda-tanda yang dikatakan Tuhan dalam firman-Nya sudah genap, saudaraku. Seharusnya orang Kristen menyadari hal ini sungguh-sungguh. Bukan hanya orang Kristen, saudaraku. Orang dunia pun sudah tahu, saudaraku. Orang dunia, saudara, kita dengarkan, saudaraku, yang mengatakan bahwasanya dunia ini rusak, penuhi oleh polusi, ozon sudah menipis, ozon sudah bocor, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Mereka takut, saudaraku, binatang-binatang punah. Selamatkan orang hutan, dia katakan, selamatkan ikan hiu, macam-macam. Karena mereka tahu itu kan punah, akan habis. Saudara, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, saudara. Tapi bagi kita, anak-anak Tuhan, Alkitab sudah lebih dahulu mengatakannya. Buku Timotius mengatakan kejahatan akan bertambah-tambah, saudaraku. Pemberontakan, saudaraku. Ya, anak-anak berontak kepada orang tua, dan lain sebagainya. Dan Tuhan sendiri mengatakan dalam Lukas 17, saudaraku, ayat 26, saya membacakan. Lukas 17, ayat 26. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari anak manusia. Pada hari anak manusia datang. Saudara, kita mengerti apa yang terjadi pada zaman Nuh. Saya akan membacakan sedikit kepada saudara dalam Kejadian pasal 6. Ini yang terjadi pada zaman Nuh, dan ini sudah terjadi lagi sekarang ini, saudaraku. Dan Tuhan menyuruh kita mempersiapkan bahtera keselamatan. Biarlah kita mempersiapkan bahtera keselamatan dengan benar, seperti yang disuruh Tuhan. Kalau Tuhan berkata muridkan, kita muridkan. Karena, saudaraku, Nuh berbuat persis seperti apa yang disuruhkan Tuhan kepadanya. Tuhan berkata panjang bahtera sekian, dia buat sekian. Lebarnya sekian, dia buat sekian. Tingginya sekian, dia buat sekian. Buat berpetak-petak di dalamnya, dia perbuat seperti yang disuruhkan Tuhan. Dia patuh kepada Tuhan, dia taat kepada Tuhan. Biarlah kita mengerti, saudaraku, bahwasanya hanya orang yang taat, yang patuh kepada Tuhan akan dipakai Tuhan pada akhir zaman untuk membawa jiwa-jiwa pada maksud Tuhan. Biarlah kita belajar patuh kepada Tuhan, saudaraku. Patuh kepada pimpinan, saudaraku, dalam tubuh Kristus, saudaraku. Saya tidak minta saudaraku dijunjung tinggi, saudaraku, tidak, saudaraku. Saya lebih suka pun melayani, memang saya melayani. Bahkan semua kita pelayan-pelayan, saudaraku. Saudara, saya percaya kita ini tidak mengejar kedudukan, saudaraku. Kita mengejar panggilan Tuhan supaya sampai dalam hidup kita. Amin, saudara. Ya, saya bacakan Kejadian pasal 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, saudaraku, banyak kejahatan. Ya, kejahatan manusia besar. Ya, kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saudara, saya baca tadi kepala berita di koran, tapi saya tidak baca ceritanya, saudaraku. Dikatakan, saudaraku, ada perampok yang membunuh, saudaraku, suami istri tukang bakso, anaknya 4 orang kecil-kecil, saudaraku. Sampai hati dia membunuh, berapa kali dapatnya? Kejahatan bertambah-tambah. Ya, kejahatan bertambah-tambah. Ini hanya contoh kecil yang bisa kita lihat, saudaraku. Ya. Ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Haleluya. Biarlah ini menjadi hidup kita pada akhir zaman ini, saudaraku, hidup bergaul dengan Tuhan, hidup bersekutu dengan Tuhan, hidup berkata-kata dengan Tuhan. Amin, saudara. Ini bisa kita laksanakan dengan bahasa roh, kapan saja, di mana saja. Kita merasakan hadirat Tuhan, kita mendengar suara Tuhan, kita mematuhi Tuhan, dan kuasa Tuhan mengalir kepada kita untuk melayani. Hikmat Tuhan berikan supaya kita bisa melayani, supaya kita bisa bersaksi, saudara.
Saudara, hidup bergaul dengan Tuhan bukanlah satu hidup yang menyedihkan, bukanlah satu hidup yang sepi, bukanlah satu hidup yang tersisih daripada orang di dunia ini, bukan. Bahkan dengan hidup bergaul dengan Tuhan, saudaraku, maka kita menjadi berkat bagi dunia ini. Kita lebih dapat melayani dunia ini dengan kuasa Tuhan, dengan urapan Tuhan. Amin. Ya. Kemudian Nuh memperanakkan 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Japet. Adapun bumi ini telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan suhunya rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Bumi rusak, manusianya pun rusak, menjalani hidup yang rusak di bumi. Inilah keadaan pada akhir zaman, saudaraku. Inilah dia. Dan kita sudah melihat, saudaraku, ini sudah kejadian, saudaraku. Manusia mementingkan diri sendiri, saudaraku, tidak peduli saudaraku orang lain, saudaraku. Ini tanda-tanda Yesus akan datang kembali. Tetapi biar saya katakan kepada saudara, ini bukan membuat kita takut, saudaraku, atau membuat kita putus asa dengan berkata masih banyak sekali yang belum dikerjakan, saudaraku. Saudara, Tuhan pasti mempersiapkan sidangnya, memperlengkapi sidangnya pada akhir zaman, saudaraku, supaya sidang Tuhan bangun. Dan apa yang dikatakan dalam buku Yesaya, bahwasanya sidang Tuhan, rumah Tuhan akan, saudaraku, melebihi segala gunung-gunung yang lain, saudaraku. Dan bangsa-bangsa akan berkata, mari kita beri ke rumah Tuhan. Tuhan sendiri akan mengirim jiwa-jiwa kepada keselamatan, saudaraku. Sama seperti Tuhan mengirimkan binatang-binatang, saudaraku, masuk dalam perahu Nuh. Dan kemudian perahu ditutup, saudaraku. Ditutup. Tuhan yang menutup perahu itu, saudara. Kalau Nuh barangkali nggak berani dia menutup. Tapi Tuhan menutup, tidak seorang pun bisa membuka. Saudara bisa membayangkan betapa pilunya, betapa sedihnya, jeritan orang-orang yang di luar perahu itu. Tetapi perahu tidak bisa dibuka lagi. Buka Nuh, Nuh buka perahu, aku pamanmu Nuh. Aku abangmu, abang kandungmu Nuh, buka. Aku bertobat sekarang Nuh. Mati laku ini Nuh, mati. Betul yang kau bilang dulu Nuh, betul. Aku yang bodoh selama itu Nuh. Aku gak mau kau ajak masuk dalam perahu. Sekarang bukalah Nuh, buka. Betapa ngerinya, betapa pilunya itu, saudara. Tapi pintu sudah tertutup. Saudara, pada waktu Yesus datang, saudara, keselamatan sudah tertutup. Itu akan jadi, saudara. Oleh sebab itu sekarang inilah waktunya, saudara, kita menyelamatkan sebanyak-banyaknya, saudaraku. Saudara-saudara kita, famili kita, saudaraku. Selamat lahir baru menjadi anak-anak Tuhan. Itu juga sebabnya, saudaraku, dalam pemberkatan nikah, saudaraku, kita adakan altar call. Ya, puluhan, saudaraku, ratusan jiwa-jiwa sudah selamat dalam beberapa kali, 6 kali pemberkatan nikah ini, saudaraku. Berita pun berita keselamatan, saudara. Hanya sedikit berita, saudaraku, mengenai rumah tangga, saudara. Karena rata-rata yang diberkati juga sudah mengikuti pelajaran selama 6 bulan, saudara. Dan itu kesempatan. Dan banyak mereka selamat, saudara. Banyak yang nyata-nyata selamat. Orang-orang kampung, saudaraku, maju ke depan, lalu mereka berdamai di sini. Terus sukacita dia, saudara. Terus ketawa-ketawa dia, saudara. Dia nyata kebebasan daripada, menerima kebebasan dari dosa. Ya. Ya. Memang 1-2 saudaraku ada juga yang menentang. Ya. Tetapi saudaraku tidak mengganggu kebaktian, saudaraku tidak mempan segala usahanya itu, saudara. Semua dipimpin Tuhan dengan baiknya. Roh Kudus hadir tengah-tengah kebaktian, bawa mereka kepada keselamatan, saudara. Nah, jadi saudaraku, waktu akhir yang sedikit ini pakailah sebaik-baiknya. Amin, saudaraku. Ya, pakailah sebaik-baiknya. Genapkanlah perintah agung. Pergilah kamu, jadikan sekalian bangsa muridku, kabarkan Injilku, ajarilah mereka itu. Beritakan Injil, baptis, ajari, jadikan mereka itu murid. Ini pekerjaan kita semua.